warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Julita dengan NIM 224822005. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSc. Terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya ada 5. Yang pertama destilasi, yang kedua press, yang ketiga ada pelarut organik, yang pensi, yang kelima ada maserasi lemak panas. Selanjutnya ada metode destilasi. Tahap-tahapannya ada 3, yaitu persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu senyawa rusak karena penggunaan panas. Kekurangannya teknologi sederhana, waktu cepat, dan pemisahan mudah. Selanjutnya ada metode press. Tahapannya persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada metode pelarut organik. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya ada pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Di sini juga ada kelebihan, waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya itu ada metode evaluasi, yaitu tahapan persiapan, ekstraksi, pemisahan, waktu lama. Kelebihan teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada metode lemak panas. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihan teknologi sederhana. Di sini juga ada tentang fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian, dapat diartikan sebagai mekanisme untuk pemisahan satu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya untuk mendapatkan fraksi dari suatu ekstrak. Yang kedua, melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder. Yang pertama, peningkatan polaritas. Yang kedua, ketidakcampuran antara komponen pelarut. Selanjutnya dapat diprediksi senyawa terlarut, yaitu nonpolar, lemak, terpen, steroid. Selanjutnya ada semipolar, yaitu kumarin, fenolik, taktelikosida. Selanjutnya ada polar, yaitu flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartenal. Selanjutnya ada partisi, yaitu tentang kromatografi. Partisinya like dissolve like sebagai pelarut ion anitas berdasarkan reaksi spesifik. Kromatografi lapis tipis atau KLT, prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kekeluaran antara senyawa pelarut dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca. Fase diam yaitu zat padat atau silika, fase geraknya cairan. Selanjutnya fase diam dari KLT. Fase diam berupa serbuk halus sebagai permukaan menyerap. Fase diam yang sering dipakai yaitu silika gel, alumina, selulosa, dan ukuran partikel 0,1 sampai 40. Semakin halus partikel absorben, maka perambatan semakin lambat. Selanjutnya ada fase gerak eluen. Mempunyai kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali daya elusi. Fase gerak diatur sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Selanjutnya itu ada isolasi komponen campuran, yaitu bercak diseduh dengan vakum lalu disaring dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, dan disaring dengan gelas
pintar. Selanjutnya ada analisis kualitatif, yaitu grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fluorodensitometer bercak isolasi, lalu disaring yang diperoleh dan ditetapkan secara spektrofotometri, yaitu prinsipnya memisahkan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya mendapatkan suatu zat murni dari campuran yang telah tercemar. Tingkat kemurniannya yaitu 95-100%. Revitalisasinya yaitu suatu proses pemurnian kembali senyawa organik dapat dari bahan pemotornya dengan cara mengkristalkan kembali. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Dekantasi adalah suatu proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dituang ke kontainer sehingga dapat cairan bersih. Selanjutnya itu ada sublimasi, di mana suatu senyawa mengalami orasi dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum pada tekanan yang rendah. Padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Selanjutnya ada komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika selama ribuan tahun. Perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas. Selanjutnya ada komputasi bahan alam. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Yaitu yang pertama penemuan obat baru, yang kedua database tanaman, yang ketiga prediksi aktivitas obat, yang keempat prediksi farmakologi, yang kelima molecular docking. Sekian hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.